Perjuangan kita adalah hidup dengan memiliki keserupaan dengan Kristus. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Itu adalah perwujudan nyata bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Di Alkitab, seorang rasul bernama Rasul Paulus, dari aspek kehidupannya kita bisa melihat ada Kristus yang hidup di dalamnya. Dia menderita tanpa berbuat salah. Dia dimusuhin tanpa tahu sebab musababnya. Dia selalu pergi memberitakan kabar baik. Itu semuanya hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan diikuti oleh Paulus dalam kehidupannya. Maka tidak perlu diragukan, gambar Kristus betul-betul ada di dalam diri Paulus. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan satu hal yang sangat penting, di mana Kristus menghidupinya dan Paulus pun menghidupinya. Pertanyaannya, adakah kita juga menghidupinya? Kita yang berkata kita pun adalah pengikut Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang pertama, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Di sini kita mempelajari sesuatu yang sangat penting. Kalimat tentang seperti biasa. Paulus di mana-mana, kemanapun pergi, selalu mencari rumah ibadat. Seperti biasa. Kalau saudara mendengar itu, saya percaya langsung imajinasi kita kepada kebiasaan Tuhan Yesus, yang juga dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-4, bahwa ayat yang ke-16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dan juga di Lukas pasal yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-6, pada suatu hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Kemana-mana Yesus pergi, dia tidak pernah lupa untuk mencari rumah ibadah. Dan ternyata Paulus betul-betul meneladani Yesus dalam hal itu. Kemana-mana Paulus pergi, dia selalu mencari rumah ibadah. Lalu, adakah kita meneladani hal itu? Adakah kita kemana-mana pergi juga terpikir, bahkan memprioritaskan untuk mencari rumah ibadah? Ini kebiasaan yang ditiru oleh Paulus dari Tuhan Yesus. Ini adalah kebiasaan pengikut Kristus. Yang kedua, di mana-mana, dimanapun berada, tidak lupa mendalami firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ini adalah kebiasaan pengikut Kristus. Ini adalah bukti keserupaan dengan Kristus yang ada dalam diri Paulus dan mestinya juga ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, di mana-mana membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di mana-mana membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan juga Yesus Kristus. Di mana-mana membawa jiwa-jiwa. Kisah Para Rasul 17 ayat yang keempat. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Adakah engkau pengikut Kristus sejati? Adakah engkau memiliki gambar Kristus dalam dirimu?
maka semestinya dengan mudah dapat dilihat. Satu, kemanapun engkau pergi, engkau akan selalu mengutamakan ibadah, mencari rumah ibadah. Dua, kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada, engkau tidak akan pernah lupa membaca, mendalami, memperkatakan firman Allah. Tiga, kemanapun kau pergi, engkau akan selalu tertarik, terdorong, termotivasi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Adakah kita sudah meneladani Yesus seperti Paulus yang sudah meneladani Yesus? Mari lanjutkan perjuangan kita. Semakin hari, semakin memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan 3 hal itu. Tuhan memberkati.